Oke, baik, selamat malam, adik-adik semuanya. Jadi mungkin saya coba share sedikit dengan dari materi yang kami pernah bawakan dengan beberapa UMKM di Malang, Malang Raya. Jadi persoalannya mereka sama, yaitu bagaimana memanfaatkan atau memaksimalkan media sosial untuk strategi bisnis, ya. Dan mungkin salah satu hal yang baru buat kita semua, mungkin teman-teman sudah pernah dengar strategi multi channel, kemudian konvensional, lalu online dan sebagainya. Tetapi dari beberapa kita itu masih baru terhadap salah satu strategi, yaitu omni channel. Apa sebenarnya omni channel? Dan sebenarnya ini menarik untuk kita bahas, apalagi kasus UMKM di Malang itu sebenarnya sama seperti di Manggarai pada umumnya, karena mereka juga kurang lebih bermasalah dengan bagaimana mereka memasarkan produk-produknya mereka secara online atau daring. Itu persoalannya. Nah, mungkin saya coba share sedikit ya terkait dengan ini. Jadi kalau yang dasarnya media sosial itu saya pikir teman-teman sudah tahu ya konsepnya, baik secara general ataupun secara spesifik. Jadi kalau kita ngomong tentang media sosial, di pengantar tadi Ano sudah ngomong tentang kita manfaatkan untuk komunikasi, menjalin relasi dan sebagainya, termasuk bagaimana kita perluas pasar ya, pasar bisnisnya kita. Tetapi persoalan di sini adalah apakah memang semua orang sudah menyadari itu, termasuk orang Manggarai. Dan saya pikir persoalannya kita adalah kalau kita bagi satu persatu, orang itu khususnya di kita di Flores atau di Manggarai pada khususnya itu belum terlalu fasih menggunakan media sosial. Kalau kita mau jujur, mereka menggunakan Facebook untuk apa? Untuk mengeluh misalnya. Lalu untuk apa lagi? Untuk bergosip mungkin atau gibah. Yang terbaru, mantan bupati sakit digosipkan. Nah, itu yang terjadi di Manggarai saat ini ya. Jadi terlepas dari kita semua itu satu atau dua kemarin ya itu nggak jadi soal. Intinya ya miris ya bagaimana situasi manusiawi orang sakit kemudian harusnya kita simpati, tetapi itu tetap dipolitisir begitu ya. Jadi itu persoalan yang paling utama di kita. Lalu kalau kita mau jujur juga, sebenarnya UMKM di Manggarai itu banyak. Kemarin kebetulan sesi Kamisan yang sering dibawakan oleh Sun Spirit itu lumayan bagus ya. Dalam arti mereka coba membedah hal yang sama, yaitu terkait dengan bagaimana pelaku usaha di Manggarai, khususnya di Labuan Bajo itu, justru di tengah gencarnya kita mengkampanyekan pariwisata super premium, kita tidak menjadi objek ya terhadap apa yang dijalankan oleh pemerintah, tetapi justru menjadi subjek atau bahkan kita menjadi pemain di situ. Nah, persoalannya adalah pemerintah daerah pun itu tidak punya media sosial yang kuat untuk membranding itu semua. Saya pikir Andri paham soal itu. Jadi bagaimana kita berusaha untuk memanfaatkan media sosial kita untuk membranding. Kalau saya coba bandingkan bagaimana pemerintah daerahnya kita, dalam hal ini mungkin kepala daerah, dengan kita coba bandingkan dengan Ridwan Kamil di Bandung lalu di Jawa Barat, jomplang. Ya, terlepas memang dia itu kepala daerah yang milenial, sangat milenial, atau mungkin karena dia basicnya adalah di Bandung, kota kreatif, tapi saya pikir kita bisa belajar dari Bandung atau Jawa Barat. Nah, pertanyaan yang paling kritis adalah apakah memang kita hanya terbatas memanfaatkan media sosial untuk urusan relasi dan komunikasi semata. Tapi saya pikir yang paling paling kita harus pikirkan saat ini adalah bagaimana memanfaatkan media sosial justru untuk memperluas strategi pasar atau bisnisnya kita. Nah, omni channel itu, ini data teman-teman pasti sudah tahu semua bagaimana setiap tahun penggunaan sosial media di Indonesia itu sangat-sangat melonjak tinggi. Apalagi kita 2035 pasti usia produktifnya lebih banyak. Jadi logika yang paling masuk akal adalah pengguna sosial media itu pasti akan meledak setiap tahun. Itu yang terjadi. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini, orang memanfaatkan media sosial ya untuk berbagai hal, berbagai macam kebutuhan. Mulai dari sekolah dari rumah, kemudian mereka manfaatkan itu untuk belanja online dan sebagainya. Gitu ya. Nah,
pertanyaan yang sebenarnya berangkat dari saya dan juga teman saya yang membawakan materi ini adalah kenapa kita harus memanfaatkan media sosial untuk beriklan. Jadi media sosial itu tidak hanya dipakai sebagai etalase atau profil pribadinya kita, tetapi kita juga jadikan sebagai etalase bisnis. Nah, ternyata teman-teman, pada saat ini bidang pekerjaan yang sebelumnya tidak terpikirkan seperti influencer, kemudian food vlogger, kemudian travel vlogger, kemudian sport vlogger, dan sebagainya itu ternyata digemari. Apalagi anak muda. Kalau kalian mau survei, itu banyak anak muda atau milenial saat ini tidak mau ketika mereka lulus kuliah, mereka kerja di kantoran. Mereka nggak mau. Jadi intinya adalah mereka mau bagaimana dari rumah, akses internetnya kuat, dengan kreativitas yang mendukung, kemudian mereka bisa keterampilan-keterampilan dalam hal editing dan sebagainya itu oke, mereka bisa menghasilkan uang dari situ, dari rumah. Nah, kenapa kita harus beriklan di media sosial? Ada beberapa catatan yang mungkin bisa membantu kita untuk mendapat insight begitu. Ya, yang pertama affordable, artinya bahwa ketika kita beriklan di media sosial itu kita bisa mengukur sejauh mana media sosial itu berdampak terhadap produk yang kita coba pasarkan. Lalu yang berikutnya itu memperluas pasar. Jadi media sosial itu borderless. Kita yang ada di kampung sana, misalnya kami yang ada di Pora sana, di Indoso, ketika kami punya kerajinan tangan, kami tidak perlu ke Labuan Bajo atau kami tidak perlu ke Surabaya untuk memasarkan produk kami. Kami tinggal manfaatkan media sosial, ya. Kami tinggal manfaatkan akun-akun media sosial yang dimiliki oleh anak-anak di Kampung Pora tadi untuk memasarkan produk tersebut. Dan bahkan tidak hanya bisa terjual ke Surabaya atau Jakarta, tapi mungkin luar negeri. Jadi itu hal yang menarik dari media sosial dan saya pikir kita semua setuju dengan hal itu. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan interaktif. Ya, mekanisme di media sosial ketika kita berjualan sebenarnya sama seperti mekanisme pasar biasa. Jadi ada proses transaksi, ada tawar-menawar, sampai pada akhirnya deal harga. Lalu termasuk kalau media sosial, mekanisme kita untuk proses pengiriman barang juga akan istilahnya dinegosiasikan. Apakah mau COD atau mungkin mau sifatnya cicil atau mungkin pembayarannya baik kartu kredit atau transfer bank dan sebagainya, itu semua didiskusikan. Lalu kalau teman-teman lihat, kita biasanya lebih percaya akun media sosial yang jualan ketika akun tersebut memang dipegang secara profesional, lalu mereka interaktif. Interaktif dalam arti kita tanyanya menit ini, 1 menit kemudian mereka reply. Kita DM menit ini, 1 menit kemudian mereka DM balik. Gitu. Nah itu yang sebenarnya untuk kita sebagai customer yang kita cari itu. Ya. Lalu yang berikutnya, yang keempat, melihat aktivitas konsumen. Teman-teman, kalau baca literatur atau referensi yang lain, bahwa ke depan itu ketika Anda fasih menggunakan Google, Anda fasih menggunakan Instagram Analytics, Anda fasih menggunakan TikTok Analytics, Anda mampu monetizing semuanya itu, maka Anda akan jadi pemenang ke depannya. Itu persoalannya. Kita belum sampai ke situ. Kita harus jujur bahwa kalau kita ngomong pelaku industri mikro, kecil dan menengah di Manggarai belum sampai ke situ, tapi bakal ke situ dan mungkin kita ini yang mempercepat proses ke situ, akselerasinya sampai ke situ kita yang membantu. Gitu. Jadi dengan adanya keterampilan search engine optimisasi itu kita sebenarnya bisa belajar kira-kira pasar itu trafficnya itu meningkat di jam-jam berapa saja, hari-hari apa saja. Nanti saya akan tampilkan sebaiknya kita posting jualan itu di hari apa saja. Baik kalau kita melalui Facebook atau Instagram. Nanti ada. Lalu selanjutnya brand awareness. Jadi kita mau melahirkan semacam kesadaran akan brand tertentu. Kenapa Kopi Mane itu sangat kuat? Bukan berarti karena Kopi Mane itu miliknya saya bapak tua istri dari saya, tapi kenapa brandingnya itu sangat kuat Kopi Mane? Karena memang mereka berusaha memanfaatkan semua channel, ya. Secara konvensional mereka bagus, dalam arti relasi yang mereka bangun sangat bagus. Kemudian pemiliknya pernah dan lama di Jakarta sehingga
relasi-relasi yang dia sudah jalin selama beberapa tahun di Jakarta, dia coba kembangkan, dan juga bahkan mungkin relasi itu berdampak positif untuk bisnisnya dia. Media sosialnya juga oke, kemudian word of mouth-nya dari mulut ke mulutnya juga oke, karena beberapa acara atau diskusi sederhana itu biasanya dilakukan di Kopi Mane, khususnya kalau di Labuan Bajo. Kalau teman-teman biasanya ikut akun Facebooknya Boe, itu biasanya mereka lakukan diskusi itu di Kopi Mane. Dan pelaku-pelaku pariwisata sebenarnya saling berhubungan gitu. Mereka mempromosikan Kopi Mane juga menjadi fasilitas atau wadah buat mereka berdiskusi terkait dengan apa yang akan direncanakan 5 atau 10 tahun ke depan terkait dengan sektor pariwisata atau mungkin industri kreatif lainnya. Nah, selanjutnya itu meningkatkan sales. Ujungnya adalah penjualan, ujungnya adalah pendapatan. Kalau kita sudah melewati semua step by step itu, ujungnya adalah terdapat semacam peningkatan terhadap penjualan. Orang mau berdagang itu tujuannya untuk mendapatkan cuan, untuk dapat uang. Kalau mereka manfaatkan media sosial lalu tidak memberikan insight, dalam hal ini profit yang lebih baik dibandingkan ketika mereka hanya mengandalkan hal-hal yang sifatnya konvensional atau cara jual konvensional, saya pikir untuk apa mereka menggunakan media sosial. Tetapi harapan mereka sama, seperti yang kita diskusikan malam ini, bahwa ketika mereka melakukan pengiklanan atau menjual melalui media sosial, harapannya adalah salesnya itu bertambah. Ya. Nah, yang terakhir itu membangun brand loyalty. Brand loyalty itu seperti ini maksudnya, teman-teman. Ada di antara kita yang ketika kita ngomong smartphone, dia tidak mau tahu, saya harus beli Oppo. Oppo seri pertama sampai seri yang terbaru, Reno 5 itu, dia pasti koleksi. Dan kalau misalnya kalian minta, sudah Oppo itu kalah gaul dengan Samsung atau iPhone. Kenapa tidak beli iPhone? Kenapa tidak beli Samsung? Karena menurut dia sudah punya brand loyalty. Jadi ketika kita sudah ada brand loyalty, adik-adik, teman-teman sekalian, mau siapapun yang menghasut kita untuk pindah ke tempat lain, pindah ke brand lain, itu sangat susah. Persoalannya adalah, apakah tingkatan yang paling akhir, yaitu menumbuhkan, menghadirkan brand loyalty itu, kita mampu sampai ke sana? Saya pikir tidak ada yang mustahil ketika memang prosesnya itu kita lewati dengan baik. Gitu. Dan memang meskipun memakan waktu yang lama, kita tahu Starbucks, kemudian brand-brand besar seperti KFC, McD, itu tidak ada yang cuma 5 tahun membangun brand. Mereka bertahun-tahun, bahkan jatuh bangun, kemudian investor cabut, mereka kolaps, kemudian datang investor baru, rebranding dan sebagainya, sampai bertahan seperti saat ini. Ya, kita di dalam terkenal kopi Flores, tetapi kenapa Starbucks itu masih kuat? Ya, ketika mereka masuk pertama, pikiran saya yang pertama adalah, saya takut nanti Kopi Mane itu terancam. Saya takut nanti kopi-kopi lokal itu terancam. Nah, kita berbeda dengan di Aceh. Aceh itu dari blok ke blok, dari desa ke desa, dari RT ke RT, itu pasti kedai kopinya banyak. Nah, kenapa kita tidak buat seperti itu? Ya, oke, orang bilang kita belum punya kebiasaan minum kopi di luar, tapi kita punya kebiasaan lejo. Ya. Nah, lalu logika yang sederhana sekarang, kita mati-matian keluarkan duit 100.000 setiap bulan untuk beli paket, ya itu kita bisa. Jadi kenapa kita tidak bisa seperti orang Aceh yang mereka turut memajukan kedai-kedai kopi lokal, gitu. Sehingga kopinya mereka bagus. Gayo itu terkenal sampai kemana-mana. Nah, orang luar tahu kita punya Juria, tetapi mungkin ada di antara kita yang belum pernah minum kopi Juria. Nah, itu semacam kontradiksi, kemudian bahan refleksi buat kita. Kita punya produk yang sangat bagus, tetapi saya pikir pertanyaan yang paling kritis, paling mendasar adalah, kita cinta terhadap produk tersebut atau tidak. Jadi kalau kalian tidak cinta, saya juga mungkin tidak secinta orang-orang lain gitu terhadap produk sendiri. Itu menjadi PR bersama gitu. Tidak akan bisa, meskipun dia sudah dipasarkan melalui media sosial, kemudian dia pakai semua platform, ada TikTok yang terbaru, kemudian dia pakai influencer, dia punya YouTube-nya juga. Tapi kalau kita tidak punya sense of belonging terhadap produk tersebut, saya pikir juga nonsense, gitu. Omong kosong. Jadi
ujung-ujungnya adalah brand loyalty. Bagaimana kita sampai ke situ, saya pikir memang butuh proses. Tetapi akselerasi terhadap sebuah proses itu pasti bisa terjadi kalau memang kita ikut andil di dalam. Jadi mungkin mulai dari hal yang paling sederhana, kalau ada keluarga, ada saudara yang berbisnis, kemudian kebetulan dia menjual produk-produk lokal, ya tidak ada salahnya kita beli satu atau dua. Itu saja. Cara yang paling ampuh untuk meningkatkan brand awareness, kemudian pada akhirnya membangun brand loyalty. Nah, ini saya pikir salah satu contoh bagaimana kita kalau yang mau memang bergerak di dunia bisnis, memanfaatkan media sosial, jangan semata-mata menggunakan Instagram yang akunnya itu personal. Tetapi kalau di adik-adik sekalian buka Instagram itu kan ada yang akun untuk bisnis, ya Instagram for Business. Ini salah satu saya buat tutorialnya untuk bagaimana kita mengubah dari akun yang sifatnya personal ke akun yang sifatnya bisnis. Dan saya pikir teman-teman sudah tahu semua. Gitu ya. Ini caranya mungkin. Oke, itu tadi bagaimana coba kita beralih dari yang personal account, kemudian kita beralih ke bisnis account. Jadi kalau kedepannya teman-teman mau jadi reseller misalnya, tidak ada produk saya tidak punya produk, tetapi saya pengen jualan lewat Instagram. Jangan kepikiran, dalam arti kalian bisa mulai bisnis itu mungkin dengan reseller dulu. Misalnya sekarang yang lagi hits itu karena kita di Malang, Juragan 99 Group itu kan pemiliknya MS Glow. Kalau perempuan pasti paham. Nah, saat ini mereka melakukan strategi marketing yang mereka itu dengan influencer, kemudian mereka memperbanyak reseller. Reseller ini mereka tidak punya produk. Produknya mereka itu dari Juragan 99 Group ini. Tetapi bagaimana mereka bisa menghasilkan duit dari mungkin mengambil keuntungan 1.000-2.000 setiap produk. Jadi sebenarnya hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan kalau kita mau berbisnis, ya KSA tidak punya produk, tidak masalah. Yang penting ada niat untuk jualan, saya pikir bisa dimulai dengan reseller dulu. Ada teman yang mungkin dia jago bikin kopi. Kamu foto atau bikin video, posting di Instagram. Itu bisa jadi bisnis. Jadi sebenarnya semuanya bisa jadi bisnis saat ini. Ya, bisnis pulsa. Awal-awal kita di Manggarai itu semua pengen jadi penjual pulsa. Kemudian saat ini semua pengen jadi bandar togel maksudnya. Ya, jadi itu yang terjadi. Sebenarnya semua bisa dibisniskan. Apalagi kita orang Manggarai itu sebenarnya otak bisnis. Ya, tidak ada yang tidak bisa dibisniskan di Manggarai. Kita mau kembangkan gitu. Nah, mekanisme yang sama itu sebenarnya bisa kita terapkan ketika kita menggunakan media sosial. Nah, ini sebenarnya beberapa keuntungan Instagram for Business dibandingkan Instagram personal. Ya, promosi menjadi lebih mudah karena jangkauannya lebih luas. Kemudian ketika Anda sudah mengubah akun itu ke business account, jadi kalau kita mau mengiklankan sebuah produk, dia itu biasanya muncul seperti top up di iklan YouTube dan sebagainya. Jadi saya pikir lebih bagus ke depannya kalau Anda mau berjualan jangan pakai personal account tapi diganti ke business account. Lalu praktis dengan wawasan karena kita dilengkapi dengan data-data yang akurat. Kemudian jangkauan yang luas seperti biasa, adanya informasi kategori bisnis, tadi di akhir kita bisa tentukan kita mau gunakan itu untuk kebutuhan apa. Untuk vlogger, untuk bisnis, atau apa. Seperti itu.
Lalu fitur kontak dan alamat. Kalau teman-teman coba beralih ke akun bisnis untuk Instagram itu, jadi pada bagian bawah itu personal blognya itu, personal infonya kita bisa tambahkan alamat sama kontaknya kita. Nanti itu sifatnya link sama nama dan kontaknya kita, alamat dan kontaknya kita, dan itu bisa mempermudah kita ketika ada orang yang mau beli produk kita, mereka tinggal hubungi kita, lalu mereka tahu kita lokasinya di mana. Lalu ketahui waktu yang tepat dan analisis target pasar. Karena nanti di Instagram Analytics itu kita bisa lihat hari ini berapa orang yang mengunjungi produknya kita, mengunjungi akunnya kita, berapa orang yang melihat produknya kita. Jadi kita bisa tahu, lalu kita bikin analisis pasar, kira-kira kedepannya seperti apa, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika melihat tren yang ditampilkan melalui Instagram Analytics. Nah, ini bisa kita alihkan Facebook for Business. Jadi itu bukan cuma Instagram for Business, tapi Facebook for Business juga bisa. Itu semacam fan page. Jadi kalau teman-teman mau mengalihkan dari akun pribadi ke bisnis, bisa. Lalu WhatsApp for Business juga ada. Ini nanti bisa saya kasih nanti materinya, tinggal teman-teman coba. Nanti share kayak. Bisa. Nanti itu misalnya, kalau misalnya saya satu personal account, satunya bisnis account, apakah bisa? Boleh, bisa. Jadi kalau di Instagram itu saat ini karena di-upgrade terus mungkin setiap 3 bulan sekali Instagram itu update. Jadi saat ini kita satu orang itu bisa punya 2 account sekaligus. Jadi satunya mungkin personal, satunya bisnis. Kalau kalian suka editing, suka fotografi, videografi, saat ini bisa menghadirkan cuan. Kalian pintar mengumpulkan beberapa footage atau gambar-gambar tertentu, kalian jadikan video, tambah background yang anak-anak muda suka, apalagi sekarang TikTok banyak yang gandrungi, jadi saya pikir itu bisa jadi bisnis. Tinggal nanti bagaimana kita pikir monetizing-nya seperti apa. Jadi bukan cuma YouTube yang bisa monetizing, tapi Instagram sama TikTok pun bisa. Gitu. Nah, ini golden hour-nya kita, jam-jam emasnya kita, kapan kita harus posting sesuatu, kapan kita harus posting bisnisnya kita. Kalau Twitter mungkin jarang Twitter. Twitter itu mungkin karena dia istilahnya karakternya terbatas, jadi jarang sekali orang berjualan melalui Twitter. Biasanya itu hyperlink. Di Twitter itu mereka cantumkan istilahnya linknya saja, tapi tinggal untuk garis besar produknya itu mungkin di Facebook atau di Instagram. Nah, di Instagram di sini teman-teman, jadi harinya itu Senin, Rabu, Kamis, sama Minggu. Jadi kalau kalian mau posting sesuatu, apalagi ini yang berkaitan dengan jualan, ya pilihlah hari-hari yang memang by survei itu merupakan istilahnya golden hour-nya Instagram. Mungkin traffic-nya meningkat, atau mungkin jam-jam seperti itu banyak orang yang main Instagram. Gitu. Facebook itu hari apa saja, di situ ada Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, dan Sunday. Jadi kalau kalian posting di hari-hari itu, di jam-jam itu dari jam 1 sampai jam 4. Kalau di Instagram itu jam 11 sampai jam 1, sama jam 7 sore, jam 7 malam sampai jam 9 malam. Itu golden hour. Jadi kalau kalian posting di jam-jam seperti itu, hari-hari itu, kemungkinan besar untuk nyantol lah. Ada yang mau beli produk kita itu lebih tinggi. Jadi sama seperti misalnya kalau kalian kelola personal account, kalian mau posting di hari Minggu, itu pasti cepat like-nya itu. Lalu komennya itu pasti banyak. Dibandingkan kalian posting hari Senin misalnya. Itu kan bisa kita analisis sendiri sebenarnya. Nah, ini kayak dapat dari mana sebenarnya? Itu dari analitik tadi, Instagram analitik atau mungkin Facebooknya. Jadi kita bisa baca pasar, kita bisa tahu waktu-waktu emasnya itu kapan-kapan saja. Ya, jadi dari saya mungkin cukup itu, ya teman-teman. Nanti silakan kalau mau diskusi selanjutnya, feel free saja. Kalau misalnya mau tanya atau apapun itu, dengan senang hati saya pasti akan coba jawab. Gitu. Mungkin dari saya cukup itu, Pak Anu.